nyali juga Pak, ini yang dikerjain ini luar biasa dari sisi ketinggian kan ya, secara keterampilan baru bisa manjat pohon aja Pak, paling pohon mangga gitu kan. Ini suruh manjat tower, ini yang sedikit ada wah gimana dia. Nah, tapi ya alhamdulillah ada keyakinan di dalam diri yang memang dari dukungan keluarga dan segala macam ya, tetap ini harus bisa jalan ya. Alhamdulillah sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat pagi masih jam 7. Suatu kebanggaan saya bisa bersilaturahim dengan Mas Aris Fardila. Nah, Mas Aris Fardila ini kelahiran Jakarta 13 Juli 85. Dan 19 tahun kemudian jadilah pegawai PLN. Bagaimana ceritanya? Ntar kita detailnya kita tanya sama beliau. Sebelum lebih lanjut, nah ini karir Bang Aris Fardila selama di PLN. Berikut saya tampilkan ini. Bang Aris mungkin bisa diceritakan yang tadi yang saya tampilkan tadi, karir di PLN. Monggo, Bang Aris. Nama saya Aris Fardila. Saya saat ini bertugas di UPT Cawang. Saya pertama kali masuk saya pertama masuk PLN itu tahun 1 Agustus 2004. Itu dari STM ya, SMK ya, dari SMK dan SMK sederajat. Kemudian awal pertama kali saya masuk itu di PLN RJKB dulu zamannya ya, masih Region Jakarta dan Banten, tahun 2004 ya. Kemudian sampai 2013 berubah menjadi APP Cawang ya. Kemudian mulai menjadi ini Pak, belajar ada pengembangan kompetensi yaitu PDKB Gardu Induk ya, PDKB Gardu. Karena di awal ini saya di Junior Engineer PDKB SUTET ya. Kemudian untuk di tahun 2013 itu beralih ke PDKB Gardu Induk. Kemudian belajar menekuni bidang tersebut PDKB Gardu Induk. Di tahun 2015 saya mendapat amanah untuk di supervisor PDKB Gardu Induknya, seperti itu. Kemudian setelah 2015 tidak lama sih, cuma setahun sih Pak ya, setahun. Setelah dari situ memang ada kebutuhan di unit kita ya, atau di induk kita terkait dengan kebutuhan tim PDKB yang memang karena jam terbang ini sungguh sangat banyak dan memang secara sistem memang sudah sangat dibutuhkan. Maka PDKB ini dibuat 2 tim. Nah, ini 2 tim ini di tahun 2015-2016 ini dibagi 2. Yang satu di UPT Cawang, yang satu lagi di UPT Cilegon. Nah, qadarullah saya mendapatkan amanah
untuk di UPT Cilegon bersama sebagian tim yang dari UPT Cawang. Kurang lebih hampir 3 tahun itu ada di bergabung dengan GI Cilegon lama, ya, itu kantor kami ada di situ. Alhamdulillah di 2018 gedung kita, ya gedung PDKB selesai dibangun di Cilegon dengan luar biasa hasilnya, ya menurut saya hasilnya luar biasa dengan kebutuhan kita, baik itu untuk kebutuhan personil, ruangan personil, kemudian ruangan peralatan, alhamdulillah sudah terakomodir semua. 2021 ini ada pemekaran kembali, ya, pemekaran kembali, dan saya diamanatkan untuk kembali lagi ke UPT Cawang, seperti itu, dengan jabatan manajer bagian PDKB UPT Cawang. Seperti itu sampai saat ini. Iya. Berarti kembali ke unit awal ya. Betul, Pak. Reclass, Pak. Reclass. Baik. Ini kan Bang Aris kelahiran Jakarta ya. Sekolahnya berarti di Jakarta juga ya? Untuk sekolah, iya Pak. SD-nya saya di Jakarta. Oh, baik. Terus sampai SMK? SMP dan SMK saya ikut kakek dan nenek di Tegal, kampung halaman orang tua saya, ya, di sana. Selesai sekolah di sana sampai SMK, dapat informasi dari saudara bahwa di PLN itu ada lowongan pekerjaan. Seperti itu, Pak. Oh, berarti SMP dan SMK di Tegal ya? Betul, Pak. Loh, kenapa? Kan SD udah di Jakarta, kan udah nyaman di Jakarta. Iya. Mungkin waktu dulu memang masih ya masih senang dengan kumpul dengan saudara, Pak. Jadi dulu memang banyaknya saudara itu kumpul di Tegal. Jadi ya mau tidak mau ada keinginan untuk pindah ke sana untuk ya berbaurlah dengan keluarga, berkumpul seperti itu. Tapi orang tuanya di? Orang tuanya ada di Jakarta, Pak, mencari nafkah, Pak. Oh, orang tuanya di Jakarta, ya. Oh, jadi ikut kakek ya di Tegal ya. Ikut kakek dan nenek, betul, Pak. Maaf, Bang Aris. Terus orang tuanya sendiri kan di Jakarta. Iya, Pak, betul. Nah, Pak. Dinas di mana orang tua Bang Aris? Untuk orang tua tidak dinas, Pak, tapi memang buka usaha di Jakarta, rumah makan, Pak. Ya. Untuk mungkin bahasa kerennya sekarang warteg ya, Pak ya. Oh. Seperti itu. Iya. Warung Tegal gitu ya? Betul, Pak. Iya, memang orang tua saya dua-duanya memang berasal dari Tegal. Semua biaya baik sekolah, keluarga terutama kakak-kakak saya dan saya ini sumbernya dari situ, Pak, dari rumah makan tersebut. No, dari warung Tegal ya. Oh gitu. Terus Aris pulang selesai di sekolah di SMP dan SMK, balik lagi ke Jakarta karena ada pengumuman PLN gitu. Betul, Pak. Waktu itu masih asing ya, kan di SD doang di Jakarta kan, tahu-tahu beberapa tahun masuk ke Jakarta lagi udah asing ya. Ngelamar sendiri waktu itu di PLN mana, Bang Aris? Iya, Pak, saya ngelamarnya itu di RJKP, Pak, dulu masih di Mampang kantornya. Ya, alhamdulillah dapat support juga dari orang tua saya, bapak saya yang mungkin ya, sedikitnya tahu daerah, tahu jalan lah. Nah, ini bisa mengantarkan sampai ke lokasi penerimaan, seperti itu, Pak. Oh, diantar sama orang tua waktu itu ya? Betul, masih diantar orang tua. Belum berani sendirian ya? Belum menguasai Jakarta? Sendirian. Betul, Pak, betul. Nanti bisa nyampe Bekasi lagi. Jauh lokasi tinggal ke tempat rekrutmen itu? Lumayan sih, Pak. Saya tinggal di daerah Duren Sawit, itu Pondok Bambu. Ya, kurang lebih kalau
dengan menggunakan motor dengan kondisi Jakarta saat itu bisa mencapai 30 atau sampai 40 menit ke lokasi pendaftaran gitu. Berarti itu kali pertama ke kantor PLN? Betul Pak, pertama kalinya di situ. Gimana? Waktu masuk kantor PLN disambut atau gimana tuh? Tegang Pak, tegang. Dari yang mungkin karena bawaan masih sekolah ya, belum tahu kehidupan pekerjaan ya. Kemudian ya memang disitulah mulai dari awal melamar di situ, prosesnya seperti ini, dan memang secara tidak langsung ya, mungkin kalau saya melihatnya attitude yang kita latih lah dari kecil ini ternyata di masa depan kita di dunia kerja ini justru sangat dibutuhkan, seperti itu ya. Alhamdulillah dengan kondisi saya sekolah di kampung itu bisa sedikit melatih attitude Pak, mungkin bukan dari dalam arti bahasa ya, tapi dalam arti secara perilaku ini bisa sedikit direm Pak, tidak urakan lah segitu, masih ada remnya, mungkin seperti itu Pak. Rame waktu di kantor RJKB itu? Wah, sangat rame, karena kalau kemarin saya ingat saya dapat urutan nomor ke 320-an lah Pak. Iya. 320-an. Tahapan apa dilalui waktu seleksi itu? Waktu seleksi itu tahapannya memang yang pertama itu administrasi ya Pak ya, administrasi secara kelengkapan syarat-syarat, kemudian ada panggilan panggilan untuk tes akademik ya. Nah, ini uniknya waktu kemarin itu kita mungkin karena daerah Mampang lumayan padat ya Pak ya, dengan segitu banyak pendaftar, kita ujiannya di sekolah Pak, sekolah SD. Menggunakan sekolah SD itu untuk ruang ujinya. Kemudian setelah lulus akademis ada tahap ketiga psikotes ya. Psikotes, di situ ada psikotes secara tulis ya. Kemudian ada tes psikotes secara wawancaranya juga ada juga. Seperti itu, kemudian berlanjut ke uji atau tes wawancara dan kesehatan yang terakhir. Waktu antar seleksi satu dengan seleksi lain, pemberitahuan untuk bisa lolos selanjutnya pakai apa? Oh iya, waktu awal itu Pak, ini sedikit unik nih Pak, karena untuk KTP saya itu memang belum tercantum alamat nomor rumah ya Pak ya, jadi hanya jalan, RT RW gitu. Dan ini saya menggunakan alamatnya mengikuti dari yang sebelum-sebelumnya, karena mungkin dulu masih sedikit belum tertib lah untuk di administrasi ya. Jadi ketika ada pengumuman, ini bentuknya wujudnya surat, diantarkan langsung oleh senior PLN, ini Pak Usman dan Pak Hari. Iya. Oh, Usman dan Pak Hari. Sebelum lebih lanjut, kita kirim Al-Fatihah dulu buat almarhum Pak Usman Soeharto. Baik. Ya, baik, lanjut. Baik, kemudian beliau berdua mencari alamat ini, di mana nih alamatnya nih. Ternyata ketemu dengan saudara saya, tidak sengaja ya tidak sengaja, karena mencari nama Aris yang mana ini belum ya, masih asing gitu kan, karena saya juga sekolah di kampung gitu kan. Ternyata pas sampai sini alhamdulillah ketemu sama saudara, cari nama Aris yang mana, Aris ini, Aris sini katanya, Aris Fardila, alamatnya sini. Oh, ini mas saudara saya, rumahnya di sana. Akhirnya ditunjukkan lah ke rumahnya. Nah, ditunjukkan ke rumah, sampailah di rumah makan itu Pak, di rumah makan. Di rumah makan, saudara saya informasinya langsung
Bu, nih orang PLN ada yang nyariin. Tuh. Wah, belum bayar listrik kayaknya nih. Itu orang tua saya pikiran pertama, Pak. Listrik. Ini kasus apa lagi? Ini kan ya namanya kehidupan di Jakarta mungkin sedikit seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Hardin dan Pak Wisman ini menyampaikan dengan sangat santunnya beliau menyampaikan bahwa Pak, ini saya mau mengantarkan surat, katanya, surat hasil tesnya untuk atas nama Aris Fardila. Oh iya benar, itu anak saya. Gimana Pak hasilnya, katanya. Alhamdulillah nih hasilnya lulus untuk tahap seleksi selanjutnya. Alhamdulillah. Udah Pak silakan. Akhirnya ya sederhana lah, pakai terjamu lah. Seperti itu. Diajak ke warteg ya? Diajak makan ke warteg dong? Dikasihnya di warteg itu, Pak. Jadi ya memang pemberian surat keputusan lulus seleksi. Dan ya akhirnya kumpul semua di situ. Ya Pak silakan, nah ya kayak karena mungkin bahagia ya Pak ya, bahagia ada satu demi satu tahap seleksi ini bisa bisa terlewati. Ya inilah ceritanya seperti itu, Pak. Mungkin besok-besok pas nganterin seleksi ngajak teman-temannya Pak almarhum Pak Usman Soeharto. Lihat ada warteg di sana ya. Iya betul. Tapi enggak selanjutnya yaitu untuk kedepannya mungkin karena kesulitan akhirnya minta nomor telepon, Pak. Nah, baik. Ya, kebetulan memang untuk saat itu kondisi yang ada telepon ada di tetangga gitu. Jadi ya kita minta bantuan tetangga juga untuk pinjam nomor teleponnya untuk pengumuman aja, Pak, sebenarnya. Seperti itu. Waktu itu nggak masalah ya makan di warteg ya, nggak dibatasin waktunya ya. Oh belum, Pak, belum seperti itu sih. Itu mau seharian silakan, asal kuat saja duduknya. Buka wartegnya dari jam berapa sampai jam berapa tutupnya? Kalau waktu itu bukanya itu mulai jam 7 pagi, Pak. Jam 7 sampai jam 9 malam. Masya Allah. Berarti ada sip-sipan juga ya? Ya bergantian, Pak, diatur ritme untuk istirahatnya. Baik. Hasil seleksi kapan itu? Ada ditelepon atau diantar surat lagi dari PLN? Untuk yang terakhir di telepon, Pak. Di telepon. Jadi tetap melalui telepon diinformasikan bahwa tanggal sekian berangkat ke Semarang gitu. Langsung oh ya udah berarti alhamdulillah puji syukur kepada Allah ya memberikan amanah ini kepada saya. Ya saya sampaikan ke orang tua ya memang ya setiap kali mendengarkan hasil pengumuman tes itu ya bahagianya tuh jadi terulang-ulang, bahagia lagi. Iya seperti itu. Berarti Aris waktu di Jakarta itu seleksi nggak tiap hari. Betul, Pak. Nah, jadi membantu orang tua gitu di situ. Ya, untuk sambil menunggu waktu penseleksian yaitu membantu dari orang tua. Kalau nggak salah sih untuk waktu penerimaan itu selangnya kurang lebih 2 minggu, Pak, antara seleksi satu dan seleksi yang lain. Gitu. 2 minggu. Baik. Bang Aris, waktu itu kan hasil dari seleksi itu kan diantar kan ke rumah kan, pertama kali kan? Betul, Pak. Nah, dari teman-teman dari PLN RJKB ya. Terus ada nggak teman-teman PLN atau siapalah yang menggoda Aris atau orang tuanya bahwa kalau masuk PLN harus mengeluarkan biaya? Ada nggak itu? Biar lulus misalnya? Ya, alhamdulillah nggak ada sama sekali di sana karena memang untuk secara yang saya alami, Pak, baik dari seleksi awal mau sampai seleksi akhir ini memang benar-benar murni, ya murni, tidak ada pungutan biaya satu atau ya sedikit pun ya seperti itu, Pak. Mungkin ada mengeluarkan biaya paling untuk transportasi kita untuk ujian aja, Pak. Transportasi kendaraan menuju ke lokasi, nah itu harus modal sendiri kalau itu. Oh iya.
Terus kalau biasanya kalau siang dapat makan gitu enggak? Alhamdulillah. Iya. Kemarin kayaknya udah lebih paham ya. Mungkin naik sana. Iya, alhamdulillah Pak. Iya, nggak lu pengen kasih makan gitu kan? Betul. Itu alhamdulillah sambil menunggu dipanggil wawancara. Kadang setelah selesai ujian tes akademis, ini alhamdulillah ada supporting yang luar biasa nih Pak di nasi kotak ini. Walaupun ya menurut saya sih emang simple ya Pak ya, tapi mungkin bagi orang yang ternyata bentuk perhatian dari PLN ini sungguh sangat luar biasa Pak. Bahkan untuk yang belum jadi pegawai pun diperhatikan semua, seperti itu. Ya, baik. Akhirnya terimalah ya surat ya. Sudah lolos untuk semua seleksi ya. Alhamdulillah Pak, selesai semua. Oke, baik. Kemudian terus selanjutnya kemana Bang Aris? Setelah terima surat itu selanjutnya gimana? Selanjutnya setelah menerima surat, diinformasikan bahwa tanggal untuk pastinya saya lupa, tanggal sekian ini harus sudah bisa berangkat ke Semarang untuk melaksanakan pendidikan. Seperti itu Pak. Nah ini berkumpullah kita bersama, berangkat bersama di kantor di Mampang gitu ya, kantor region dulu, dia antar sampai ke Semarang. Seperti itu Pak. Oh, bukan pergi sendiri-sendiri ya, diantar malah sama PLN ya? Iya Pak, diantar Pak. Seperti itu. Jadi ngumpul di Mampang, terus diantar sampai ke Semarang sama teman-teman PLN. Betul Pak, sampai di sana diserahkan, kemudian secara tanggung jawabnya sudah selesai, ya sekarang tinggal jadi tanggung jawab pihak Pusdiklat ya, atau Diklat Semarang, seperti itu Pak. Terus pas mau berangkat ke Semarang, kasih tahu kan ke orang tuanya? Iya Pak, pasti diinformasikan bahwa iya ini ada pendidikan dan memang waktunya ya ini bisa dibilang sangat lumayan lama ya Pak ya. Lumayan lama ya, kurang lebih hampir 7 atau 8 bulan gitu Pak di Semarang. Terus sudah tahu bahwa orang tuanya kerja di PLN, kerjanya bagian ini udah tahu? Sudah diinformasikan. Jadi memang pada saat penerimaan itu sempat sudah ada diberikan gambaran sama pihak PLN bahwa nanti teman-teman di sini akan bekerja tim. Nah, dan di situ ditampilkanlah sebuah video jenis pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh negara lain dan alhamdulillah kita ini atau angkatan 2004 ini angkatan penerimaan untuk yang pertama ya Pak ya, untuk pembuatan tim PTKB ini, untuk tegangan tinggi. Itu, Pak. Terus habis nonton video itu diceritakan nggak ke orang tuanya? Sedikit aja Pak saya ceritakan Pak, karena ngelihatnya kayaknya lumayan ngeri, khawatir terjadi pikiran. mending keterima aja dulu di PLN. Seperti itu. Oh, jadi waktu itu habis ngelihat video itu ya, dalam hati komen ya, wah ini amat ya. Nyali juga Pak, ini yang dikerjain ini luar biasa dari sisi ketinggian kan ya, secara keterampilan baru bisa manjat pohon aja Pak, paling pohon mangga gitu kan. Ini suruh manjat tower, ini yang sedikit ada gimana dia. Nah, tapi ya alhamdulillah ada keyakinan di dalam diri yang memang dari dukungan keluarga dan segala macam ya, tetap ini harus bisa jalan ya. Alhamdulillah sampai saat ini. Baik. Gitu. Terus sampai di Semarang, didikat dulu atau ke Samataan dulu? Iya, jadi pada saat di Semarang itu memang ada pendidikan awal ya Pak ya. Ini kalau yang saya dapat informasi dari teman-teman yang lainnya juga senior juga bahwa ternyata
untuk masuk ke PLN sebelum diklat wajibnya itu dia harus diklat kesamaptaan atau kedisiplinan. Nah, saya waktu pada saat itu di SPN Banyu Biru ini berjumlah angkatannya mungkin kurang lebih 36 orang Pak di sana selama kurang lebih 1 bulan. Seperti itu. Oh, berarti teman-teman baru semua itu ya, 36 orang itu ya? 36 dari Pulau Jawa khususnya Pak ya, karena memang rekrutmen Jawa. Ada yang dari Banten, ada dari ujung barat. Nah, itu rekan saya Pak Chandra sekarang ada di sini. Kemudian yang di timur juga ada Pak Bagus, Solikul Amin di situ, Pak Sadi. Itu banyak bertemu dengan teman-teman baru, digembleng dengan harus dari baru pertama kenal harus bisa klop. Nah, ini yang kadang egonya umur 19 tahun kan kadang Pak ya masih masih membara gitu. Nah, ini ya butuh waktu sebenarnya, tapi alhamdulillah dengan berjalan waktu bisa dibilang alhamdulillah 36 orang ini kompak Pak. Ngapain aja tuh 1 bulan di situ, Bang Aris? 1 bulan ini bisa dibilang bukan penggemblengan ya, lebih ke arah penyeragaman disiplin kita ya, baik mungkin dari bangun ya, manajemen waktunya kita harus tahu ya, belajar di situ manajemen waktu terkait dengan bangun mulai dari jam 3 pagi ya, jam 3 pagi beraktivitas baris berbaris, dan ada di kelas juga ada materi-materi disampaikan oleh pihak SPN. Nah, ini tapi memang lebih banyak kita dilatih terkait dengan disiplin ya, maupun motorik kasarnya Pak ya. Jadi memang ada dilatih meluncur di situ ya, mungkin bahasa keren sekarang flying fox. Kalau dulu kita taunya meluncur. Kemudian ada merayap tambang atau merambat tambang gitu, dari tambang. Kemudian ada macam-macam, ada lompat panjat dinding juga, lintas alam. Nah, itu segala macam bentuk kegiatan ekstra di situ dilatih kekuatan fisik kita, kemudian kedisiplinan kita, kekompakan kita, kerjasama kita, semua dilatih di situ. Dan mungkin yang sering diucapkan atau dilontarkan itu harus bisa kompak ya. kompak jangan makan tulang teman. Nah, ini bahasa jangan makan tulang teman ini, jangan memanfaatkan teman dalam kondisi apapun ya. Pada prinsipnya teman-teman kalau ingin mendapatkan sesuatu, ada goalnya, kita harus kerjasama. Ini benar-benar kerjasama di sinilah yang sangat dilatih di sana Pak, sama Pak. Rambut habis dong waktu itu ya? Habis Pak, nggak boleh gondrong dikit. Kerok lagi. Pakaiannya sendiri, pakaiannya selama di sana? Pakaiannya ada pakaian dinas PDL ya. Ya, di sana ada disiapkan juga di sana pakaian untuk kegiatan selama 1 bulan di sana Pak. Baik. Berarti tertib ya. Termasuk kalau makan gimana makan? Pak, ini juga makan juga harus tertib juga Pak. Jadi dari mulai kita mau masuk itu kita ada pemanasan ya untuk menambah nafsu makan. Ini sebutannya bahasanya seperti itu. Untuk menambah nafsu makan kita bisa lari dulu keliling lapangan 2-3 putaran. Nah, penambah nafsu makan seperti itu Pak. Ada yang jumping jack dulu, berapa kali hitungan, kemudian ada push up-nya, ada roll-nya, ada segala macam kegiatan ini untuk menambah nafsu makan seperti itu Pak. Dan memang ternyata alhamdulillah makannya juga bertambah akhirnya. Seperti itu. Dikasih waktu nggak waktu makan itu?
Durasinya ada nggak berapa waktu gitu, berapa menit gitu? Iya, nah ini sedikit unik juga nih Pak ya, memang karena memang disiplin ya Pak ya. Dari pertama mau masuk aja kita harus berbaris, kemudian untuk tata cara makan aja ini semua diperhatikan ya, dilatih, baik dari cara duduk, kemudian berdoanya, kemudian mulai ngambil makan dan mulai menyuapin itu harus ada instruksi dulu gitu. Dan memang sedikit unik di sana itu tidak membutuhkan waktu yang lama Pak untuk makan ya. Jadi bukan kehendak dari kita, tapi memang kehendak dari instrukturnya. Nah ini instrukturnya biasa memberi kita waktu 5-10 menit untuk makan, seperti itu Pak. Kadang ada yang lebih ekstrim itu tidak pakai menit dan tidak pakai menit lah ya. Jadi mereka menghitung, hitungan ke-10 harus sudah habis. Nah ini yang kadang wah apapun ya ditelan aja gitu. Untuk rasa mungkin kita di nomor 27 kan lah Pak. Yang penting habis dulu gitu. Kecuali rasa di warteg tadi ya, harus diperhatikan. Kalau di warteg itu boleh Pak diaduk Pak rasa Pak. Baik. Selama sebulan berlalu. Terus apa yang dapat hikmah dari situ apa? Selama sebulan itu apa ya bagi sosok Bang Aris, apa yang bisa dipetik selama di situ sebulan? Baik. Selama sebulan di situ Pak, pendidikan alhamdulillah melihat secara mungkin dari pola hidup kita ya. Pola kedisiplinan kita ini sedikit ada perubahan. Mungkin dulu zamannya sebelum masuk ke pendidikan itu ya bangun masih mungkin sedikit ditawar ada siang. Oh ini kalau nggak bisa, pokoknya dengan otomatis jam sekian bangun gitu ya. Jam sekian makan. Waktu belajar. Jadi benar-benar manajemen waktunya itu bisa diikuti seperti itu Pak. Alhamdulillah. Dan hasilnya pun untuk secara koordinasi dengan kawan, ya secara kerjasama dengan tim ini sudah klop, sudah tahu satu sama lain seperti itu. Jadi komunikasi nggak perlu debat kusir lah yang menghabiskan waktu banyak tapi tidak ada solusi. Tapi dengan sedikit diskusi seperti ini sudah bisa berjalan. Seperti itu Pak. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu dilanjut dengan pendidikan di Udiklas Semarang. Ini kita dilatih untuk pekerjaan pemeliharaan transmisi dengan metode offline. Untuk tahap awal ini kita menggunakan metode offline Pak. Metode offline dilatih oleh senior dari PLN. Mungkin salah satunya ada Pak Rukidman ya, sempat Pak Bronto, kemudian Pak Bambang juga, Pak Parjo gitu ya, yang mengawal kita dari awal gitu itu di sana Pak, pendidikan offline. Kemudian kita dilatih dan dilatih dari cara bekerja di lapangan yang aman ya, karena memang di sini kita sangat ditekankan untuk safety Pak ya, aman dalam bekerja. Jadi poinnya itu memang setiap kita mau bekerja kita budayakan, baik itu briefing maupun pengecekan APD kita. Tingkat mana yang pertama di waktu untuk latihan setelah Samapta ya Pak. Setelah Samapta ini kita dilatih di Udiklas Semarang, itu ada tower di bawah itu Pak. Itu kurang lebih kita masih belajar kurang sekitar 10 meter lah. 10 meter kita berhenti di satu kaki tiang, kaki tower ini kita menggunakan sabuk pengaman, dan di situ kita dilatih untuk melepas tangan ya Pak. Melepas tangan kita gunanya untuk apa? Karena memang pada saat kita bekerja kita menggunakan 2 tangan ya, dan di situ kita dilatih untuk percaya bahwa APD yang kita gunakan ini sudah aman. Itu saya dilatih untuk ini Pak, lempar tangkap bola Pak. Jadi kan ada tower itu ada 4 kaki ya, itu masing-masing kaki ada 1 orang, itu disuruh lempar-lemparan bola di situ Pak, lempar tangkap dengan 2 tangan, dan kita harus yakin dengan
kita bersandar dengan APD kita seperti itu. Itu dilatih secara terus-menerus. Awalnya sih memang ya tidak dipungkiri kaki ada gemetar-gemetar sedikit ya Pak ya. Sedikit. Lama-kelamaan alhamdulillah sudah hilang getarnya dan sudah mulai terbiasa seperti itu. Terus tower pertama di mana itu? Tower pertama yang dipanjat gitu? Itu ada di Diklat Semarang gitu Pak, untuk tower pertama itu. Ketinggiannya berapa itu? Yang paling tinggi waktu itu? Kalau di situ kurang lebih ketinggiannya 50 meteran Pak, kurang lebih. Itu ya, suatu prestasi juga bisa manjat di atas gitu. Seperti itu. Membiasakan itu karena ya kita apa? Karena hal baru apa ya? Belum pernah manjat setinggi ini di atas, kita harus pegangan, sering bekerja. Nah ini yang pelan-pelan ya, awal-awal prosesnya butuh ya sangat butuh waktu yang lama ya Pak ya, karena memang tuntutannya harus bisa bekerja sedikit apa ya itu dua tangan ini nih, kadang kan kita bisa bekerja di ketinggian itu satu masih pegangan, satu baru bekerja, cuman ternyata hasilnya kurang efektif. Teman-teman harus bisa bekerja dua tangan. Apa yang bikin kalian ragu? Nah ini yang harus kita hilangkan keraguan-keraguan itu. Seperti itu. Nah ini dari materi-materi yang diberikan, kemudian adanya jam terbang untuk praktek, seringnya praktek di lapangan ini melatih kita juga untuk lebih sedikit bernyali gitu Pak terkait dengan ketinggian di sini. 6 bulan waktu itu di Udiklat Semarang ya? Betul Pak, kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya kan udah lama banget itu 6 bulan. Terus katanya pindah ke UPDL lain lagi, Udiklat lain lagi tuh. Iya, setelah 6 bulan itu dilanjut OJT Pak. OJT ini semacam coba di kerja di lapangan, teman-teman ini udah bisa belum sih gitu kan. Nah, itu kita ditugaskan ke unit ya Pak. Dulu masih di SJKB di sini. Ini kurang lebih waktu 2 bulan. 2 bulan kita ikut pemeliharaan tim pemeliharaan transmisi di sini. Kita ikuti baik dari penggantian isolator, kemudian pembersihan isolator, kemudian pembersihan grounding, ya semua pemeliharaan yang ada di transmisi ini kita ikuti pelatihannya sampai secara offline. Secara offline, karena memang awal Diklat di Semarang itu offline. Baik. Jadi kita masih di metodenya menggunakan metode offline. Baik. Nah, kemudian iya, setelah selesai OJT ini ada Diklat lanjutan Pak. Nah ini Diklat khususnya, nah yang sebenarnya di sini lah, itu Diklat PDKB ini, ya, PDKB tegangan tinggi di Udiklat Bogor, ya. Kurang lebih 2 bulan di sana. Instrukturnya sendiri dari mana itu, Bang Aris? Nah, untuk instrukturnya ini Pak, alhamdulillah kita mendapat kehormatan besar juga nih Pak. Kita mendapatkan instruktur langsung dari New Zealand, ya. Instruktur di mana menjadi yang guru kita, guru besar kita, ya. Di Omaka di sana Pak, mereka yang sudah menerapkan PDKB sudah lebih dulu, dan mereka bisa mengajar ya, bisa diperbantukan untuk mengajar kita, alhamdulillah. Dan tentunya selain dari instruktur langsung dari New Zealand, kemudian didampingi oleh para senior kita Pak, yang sebelumnya senior kita ini mereka sudah lebih dulu di Diklat PDKB, tapi di New Zealandnya. Nah, iya, ini alhamdulillah kondisinya terakhir yang saya dengar dari bapak dari grup, ya alhamdulillah kondisi bapak senior kita ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti itu. Iya. Belum lama kan saya silaturahim juga ya, virtual dengan Pak Rukiman dan Pak Bambang Rudianto. Betul Pak, itu lumayan banyak juga sih Pak ya, dari Pak Bambang
Pak Saur, ya, kemudian Pak Made, Pak Sumardiono, ya, Pak Rukiman salah satunya juga. Itu. Ingin ikut jejak Pak Rukiman nggak? Jejak apa itu Pak? Dalam berkeluarga? Waduh, ini kayaknya levelnya udah susah Pak diikutin Pak. Beliau iya susah untuk ngubernya Pak. Harus punya kompetensi khusus itu Pak. Jadi kalau Pak Rukiman tuh kalau main futsal ada pemain cadangan juga, ada cukup buat ada pemain cadangan juga ya sama keluarga. Boleh banyak Pak. Keluarganya udah cukup buat baik. Setelah dari tadi kan udah OJT selama 2 bulan di RJKB. Betul. Nah, kembali ke Uniklat PDL Bogor ya. Betul. Karena 2 bulan juga ya. Kurang lebih 2 bulan juga. Baik. Di situ di mana? Sebelumnya pernah ke Strom nggak? Di rumah gitu? Kalau setrum di rumah tegangan 220 pernah Pak. Ya, tapi ternyata beda dengan setrum yang sekarang dihadapi ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk setrum yang di 500 kV ini kita nggak pernah, jangan sampai seperti itu. Karena kita gimana tuh? Megang strum pertama kali 150 atau 500 di mana tuh Bang Aris? Ya, untuk yang 150 ini kita praktek di daerah Bogor juga Pak. Daerah Bogor kita diberi kesempatan untuk touching pertama kali, sentuh langsung 150. Memang awalnya ya yang bikin kadang kurang yakin itu ya suaranya Pak. Strepet ini kadang ya ini bikin ragu. Nah, bagaimana sih untuk memantapkan kita? Nah, kita sedikit usul lah Pak, usul sama pengajarnya, instrukturnya bahwa untuk melaksanakan seperti ini monggo dicontohkan dulu oleh instrukturnya. Nah, ketika instrukturnya aman baru kita berani Pak. Setelah 2 bulan kembalilah kemana lagi setelah 2 bulan dari Uniklat Bogor itu? Setelah 2 bulan di Uniklat Bogor di OJT kan lagi Pak. Di OJT kan lagi ini tapi secara realnya, untuk pengaplikasian PDKB-nya. Baik. Waktu udah selesai itu, waktu megang 150 itu kan udah di Jakarta posisi ya. Kasih tahu nggak ke orang tuanya tuh? Wah, pasti Pak. Cerita akhirnya, tapi ceritanya pas sudah selesai aja gitu. Ceritanya bagus-bagus. Iya, cerita yang amannya gitu. Yang tidak aman itu nggak diceritain. Yang 150 nggak diceritain loh ya? Nggak diceritain Pak, 500 yang gedean dikit. 500 ya. Baik, setelah itu kemana lagi? Setelah dari Bogor itu tadi? Iya, setelah Bogor ada OJT lagi di RJKB dengan pengaplikasian PDKB-nya. Ya. Dan alhamdulillah setelah genap 1 tahun di 1 Agustus 2004 kita mendapatkan SK Pak, SK pegawai. Seperti itu. Siapa yang menyerahkan SK pegawai waktu itu? Itu Menteri SDM. Masya Allah, Kementerian SDM alhamdulillah disambut baik ya, karena memang PDKB ini baru bisa akan berjalan ya di tahun 2004 itu. Seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah di tahun 2004 ya terima SK pegawai ya. Betul Pak. Nah, ke 36 orang tadi ya. Betul Pak. Nah, keseluruhannya. Baik, itu kan penempatannya kan masing-masing ya. Nggak di Jakarta semua kan? Betul Pak. Bang Aris dapat di Jakarta. Di Jakarta, betul. Jadi waktu awal itu 36 dibagi 3 tempat ya. Dibagi 3 tempat di Jakarta, di Semarang dan di Jawa Timur atau Surabaya ya. Ini. Tapi dengan adanya proses perjalanan waktu, penambahan personil akhirnya sudah mulai pelan-pelan tersebar di Pulau Jawa ini Pak. Baik. Seperti itu. Waktu itu di RJKB ada berapa orang Bang Aris? Awal itu 12 orang Pak.
12 orang. Kemudian selang beberapa tahun ini ada kebutuhan di Jawa Barat ya. Kemarin kan RJKB dulu P3B masih 4 ya Pak ya. RJKB di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dan ini memang yang baru terisi baru 3. Nah ini membutuhkan satu tim lagi untuk di Bandung. Jadi akhirnya diambillah 3 orang dari tiap-tiap region untuk mengisi yang di Bandung. Wow. Alhamdulillah saya posisinya masih aman di Jakarta, dekat dengan orang tua. Nah itu karena dekat orang tua, doanya kan, doa terus sama orang tua. Masya Allah, benar Pak, doanya dimakbul Pak. Termasuk Dendi dari Jawa Barat kan, Dendi langsung balik ke Jawa Barat kan? Iya, peluang dari sana sekalian dia pulang. Iya baik. Terus waktu di RJKB pertama benar-benar PDKB, di mana tuh pekerjaan, di mana kali pertama bagi sosok Bang Aris? Pertama kali itu yang saya ingat di jalur Suralaya Balaraja, Tower 1, 2, 3, seingat saya Pak. Ini masih dipimpin dengan Pak Bambang, baik koordinator, Pak Saur dan Pak Wahyu almarhum. Nah ini kita ada perbaikan isolator di sana di 500 cafe. Baik Bang Aris. Baik. Seiring dengan perjalanan waktu, berarti udah pegawai PLN lah ya, udah megang. Alhamdulillah Pak. SK ya, pegawai PLN ya, udah punya penghasilan ya. Seiring tambah waktu, terus udah ngelirik-lirik dong, kiri kanan dong. Iya, alhamdulillah Pak. Ya setelah sudah mapan ya. Memang alhamdulillah saya diberi rezeki, ya dipertemukan dengan jodoh saya itu di 2012 menikah. Kemudian alhamdulillah saat ini saya dikaruniai 3 anak Pak. Di mana waktu itu istri dari mana? Dari Jakarta juga atau di mana? Tinggal di Jakarta atau? Ketemunya di Jakarta juga Pak. Ketemu di Jakarta. Oh, orang Tegal juga? Bukan. Waktu ngelamar gimana tuh? Nggak pakai baju PDKB nggak kan? Iya, enggak Pak. Biasa seperti wajarnya orang aja. Iya, melamar ya. Silaturahim lah ke orang tuanya, kemudian memperkenalkan diri, dan saya informasikan juga bahwa jenis pekerjaan saya seperti ini gitu. Resiko yang ada pada saya itu seperti ini. Alhamdulillah ya memang ya Kak, sudah qadarullah, alhamdulillah dipertemukan dan memang dipertemukan dengan menjadi keluarga yang baik Pak. Sampai saat ini. Jadi sempat diceritakan juga ya ke mertua, diceritain nggak bahwa PDKB itu? Iya, saya cerita aja Pak. Cerita yang baiknya aja ya. Kalau yang serem-seremnya sedikit saya keren. Jangan sampai nanti jadi pikiran gitu. Baik. Terus setelah berapa tahun di RJKB Cawang, dapat SK lagi tuh ya? Dapat SK lagi Pak kemarin. Ke UPT Cilegon. Betul Pak, di 2016-an nih, 15-16 ada pemekaran PDKB di TJBB. Akhirnya karena Allah saya diamanahkan pindah ke UPT Cilegon. Nah, sebagai manajer bagian PDKB UPT Cilegon ya. Betul Pak. Nah, itu kan baru berarti ya di sana ya. Betul Pak, baru PDKB. Pak. Sebelumnya kan belum ada PDKB di sana. Iya, belum ada. Gimana? Tantangan dan terobosan apa yang telah Aris berbuat di sana? Baik. Memang menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Mungkin bukan hanya di Cilegon saja. Ini mungkin bisa dirasakan oleh unit-unit yang lain ya Pak ya. Karena
kasus-kasus yang akan terjadi ini kurang lebih sama. Udah 2 tahun itu apa? Selama 2 tahun itu kami di sana jadi sudah terbentuk PDKB jaringan 1 tim, PDKB Garbindo 1 tim. Dan memang untuk kondisinya waktu awal kita ke sana itu kita ditempatkan di GI Cilegon Lama. Kemudian alhamdulillah di tahun 2018 ini untuk gedung PDKB alhamdulillah sudah jadi Pak di UPT Cilegon. Jadi secara kebutuhan ideal teman-teman baik secara ruang kerja, kemudian secara ruang peralatan alhamdulillah sudah terakomodir semua di sana. Seperti itu. Pernah nggak anak atau keluarga diajak ke lokasi pekerjaan? Ke lokasi pekerjaan belum Pak. Belum. Tapi kalau untuk melihat gardu induk itu kan karena memang lokasi kantor kita kan biasanya ada di gardu induk ya Pak ya. Yeah. Misalnya kalau kayak UPT Cilegon bersama dengan gardu induk Cilegon Lama, kemudian kayak kalau di Cawang ini kan ada juga di Cawangnya. Nah di sini mereka bisa melihat ini listrik adanya dari sini nih, sumber listrik gitu kan. Tahunya seperti itu. Kalau ngeliat tower, komentar nggak? Kalau ngeliat tower juga ya sedikit ada komentar-komentar yang dulu pernah diceritakan juga ke anak-anak dulu. Ayah kerjanya di sini nih gitu kan, seperti ini. Ya itu ada sedikit terekam sama anak-anak. Jadi ya tempat kerjanya di sini ya. Jadi ya suka-suka seperti itu aja dari keluarga gitu. Tapi ya, alhamdulillah ya sudah bisa menerima seperti itu. Baik, sekarang posisi di Cilegon udah itu lah, PDKB udah siap dengan gudang-gudangnya ya. Alhamdulillah Pak sudah siap semua, sudah bisa berjalan. Sudah berjalan, alhamdulillah. Terus setelah beres semua sudah tersedia itu dapat SK lagi nih, Bang Aris. Iya Pak, alhamdulillah qadarallahnya ada pemekaran lagi dilanjut. Ini pemekaran ada di TJBB ini jadi ada 4 unit ya Pak ya. 4 unit di Kosambi, Cawang, Pulau Gadung dan Cilegon. Memang lagi-lagi kembali lagi untuk tim PDKB ini semakin tahun semakin dibutuhkan ya, baik itu metodenya atau pemeliharaannya ini sangat dibutuhkan oleh sistem untuk menjaga keandalan sistem juga. Kemudian dengan adanya pertambahan personil, alhamdulillah untuk saat ini di 2021 alhamdulillah sudah terisi untuk 4 unit ya Pak ya. Yang baru itu di Duri Kosambi dan Pulau Gadung. Seperti itu ya. Berarti Bang Aris sekarang posisi di UPT Cawang ya, PDKB sana ya? UPT Cawang Pak. Betul Pak. Dulu waktu meninggalkan masih supervisor ya, waktu meninggalkan Cawang ke Cilegon. Betul Pak. Masih sekarang supervisor PDKB Garbindo. Sekarang sedikit ada penambahan tanggung jawab, penambahan amanah. Orang nomor 1 PDKB di UPT Cawang ya? Gak bisa berani gitu Pak, gak berani ngomong. Ya kan komandannya Bang Aris. Iya. Ya komandannya kan Bang Aris, berarti orang nomor 1 PDKB di situ kan, di Cawang kan? Iya Pak. Berapa banyak teman-teman di UPT Cawang itu PDKB? Total dengan saya di sini ada 15 orang Pak. 15 orang. Tim ada 2 tim di sini. Tim PDKB PDKB SUTT, kemudian 1 tim lagi PDKB Garbindo. Baik. Gimana ngerangkul 15 orang itu gimana? Teman-teman PDKB itu. Kan udah pengalaman kan di Banyu apa? Banyu Biru juga. Banyu Biru. Gimana merangkul teman-teman? Kan masih muda-muda ya berarti ya? Betul Pak. Betul.
Tapi alhamdulillah sebagian besar atau bisa dibilang 50% ini masih tim yang lama Pak. Jadi tidak membutuhkan waktu lebih sedikit penyesuaian dibandingkan dengan teman-teman yang baru. Mungkin yang perlu saat ini yang saat ini saya lakukan yaitu ini sedikit ada pendekatan lah untuk merangkul teman-teman biar bisa menjalankan tanggung jawab, menjalankan pekerjaan dengan baik, terutama untuk menjaga nama baik PDKB ini Pak. Seperti itu. Baik Bang Aris, sekarang posisi Bang Aris di UPT Cawang, PDKB UPT Cawang yang adanya di Jakarta Timur. Nah, gimana? Betul Pak. PDKB sendiri gimana untuk menjaga pasokan listrik khususnya dari sisi PDKB gimana, Bang Aris? Baik Pak, untuk kami di sini mendukung program pemerintahan juga Pak terkait dengan adanya vaksinasi maupun suplai oksigen yang ada di rumah sakit di Jakarta khususnya Pak ya. Di sini memang membutuhkan keandalan tenaga listrik dan di sini kita bekerja sama ya, bekerja ekstra juga dari sisi PDKB-nya ketika memang ada jalur-jalur yang tidak boleh dipadamkan. Nah, kita berperan aktif di daerah-daerah seperti itu Pak. Iya, tujuannya tetap untuk mensuplai rumah sakit baik itu tenaga listriknya maupun ketersediaan oksigennya seperti itu Pak. Berarti tiada hari libur ya? Kita atur ritmenya Pak. Seperti itu. Paling kita atur ritmenya untuk tetap menjaga keandalan listrik di daerah Jakarta ini Pak. Baik. Terus di masa-masa pandemi ini gimana? Teman-teman PDKB UPT Cawang sendiri gimana? Ngatur irama kerja mereka gimana Bang Aris? Baik. Untuk pola kerja yang saya terapkan di sini tetap memberlakukan WFO ya Pak ya, WFO dan WFH ini, tapi kita tetap menjaga prokes pada saat pekerjaan. Kemudian untuk pelaksanaan WFH ini kita mengikuti instruksi dari kantor induk ya, hanya mempekerjakan atau kantor ini ketika memang ada sesuatu yang urgent. Ketika memang tidak urgent ya kita tetap mengingatkan kepada tim untuk tetap di rumah ya, menjaga keluarga terutama ya Pak, menjaga keluarga, kemudian menjaga kalaupun memang butuh keluar tetap mengetatkan terkait dengan prokesnya seperti itu Pak. Bang Aris, ini waktu hampir jam 8 ini. Saya tahu sedikit lagi aktivitas Bang Aris sudah padat ini. Mungkin pada kesempatan ini ada sesuatu hendak disampaikan buat teman-teman PLN Group. Monggo, Bang Aris. Baik, terima kasih Pak Muhar. Pesannya ya, karena saya basicnya dari PDKB ya, untuk safety ini selalu dinomorsatukan, ya mohon mungkin bisa berpesan juga kepada teman-teman di lapangan terutama ya, tetap jaga safety-nya sebelum bekerja. Seperti itu aja. Jadi seperti itu aja Pak Muhad ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bekerja dengan aman dan selamat bertemu dengan keluarga lagi. Amin ya Allah. Baik, demikian silaturahmi saya hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 dengan manajer bagian PDKB UPT Cawang, Bang Haris. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhar ya.